Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya KDM Askini dengan NIM 2211041056. Saya dari kelas 7C. Di sini saya akan mempresentasikan judul proposal, yaitu analisis penggunaan wayang huruf untuk melatih kemampuan bahasa anak usia dini di TK Kartini Putra. Adapun daftar isi dari isi proposal yang saya buat, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kajian pustaka, dan yang ketiga ada metode penelitian. Kita lanjut dengan bab 1 atau pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Ada latar belakang. Adapun latar belakang dari penelitian atau proposal yang saya buat, yaitu yang pertama yaitu ada PAUD 0-6 tahun merupakan masa kemasan perkembangan anak yang menentukan dasar fisik, sosial, emosional, dan intelektualnya. Yang kedua ada bahasa berperan penting sebagai alat komunikasi, berpikir, dan pembentukan karakter serta mempengaruhi keberhasilan akademik dan sosial anak. Yang ketiga ada kemampuan berbahasa mencakup menyimak, berbicara, membaca, dan menulis berkembang pesat pada usia 5-6 tahun. Yang keempat ada permasalahan umum, yaitu hambatan berbahasa akibat metode monoton, kurangnya media kreatif, dan minim stimulasi dari lingkungan. Yang kelima adalah wayang huruf menjadi solusi inovatif yang menggabungkan unsur bermain dan belajar untuk meningkatkan kemampuan bahasa anak dan menyenangkan serta holistik. Adapun rumusan masalah yang dapat saya rumuskan, yaitu yang pertama ada bagaimana pelaksanaan penggunaan media wayang huruf dan pembelajaran di TK Kartini Putra. Yang kedua ada faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat penggunaan media wayang huruf dalam pembelajaran bahasa anak usia dini. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Di sini saya memperoleh dua tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian yang pertama itu mendeskripsikan pelaksanaan penggunaan media wayang huruf dalam pembelajaran di TK Kartini Putra. Terus yang kedua ada mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat penggunaan media wayang huruf dalam pembelajaran bahasa anak usia dini. Yang selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian, yang pertama ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori pembelajaran bahasa anak usia dini dengan pendekatan media kreatif dan inovatif. Yang kedua, menjadi referensi bagi kajian akademik selanjutnya terkait penerapan media berbasis budaya lokal yang dikombinasikan dengan pendidikan modern. Untuk selanjutnya ada manfaat praktis bagi guru, bagi anak, bagi sekolah, serta bagi peneliti selanjutnya. Bagi guru diharapkan memberikan alternatif media pembelajaran inovatif yang menarik sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan bahasa anak secara efektif. Yang kedua, bagi anak memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan melalui kegiatan bermain sekaligus meningkatkan keterampilan bahasa, keberanian berbicara, serta rasa percaya diri. Selanjutnya bagi sekolah, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam pengembangan metode pembelajaran berbasis media kreatif yang sesuai dengan karakter anak usia dini. Yang selanjutnya ada bagi peneliti. Bagi peneliti memberikan inspirasi dan dasar penelitian lebih lanjut terkait media pembelajaran berbasis budaya, khususnya wayang huruf dalam konteks pendidikan anak usia dini. Yang selanjutnya untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada kajian pustaka. Kajian pustaka di sini berisi tentang penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang saya gunakan yaitu yang pertama ada penelitian milik Nur Aini 2002 menunjukkan bahwa media wayang huruf layak digunakan dalam pembelajaran anak usia dini untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan. Media ini dinilai dengan sesuai dengan tujuan materi, tampilan, dan interaktivitas yang menarik minat anak. Wayang huruf juga inovatif karena memadukan permainan tradisional dengan pembelajaran literasi sehingga anak belajar sambil bermain dan bercerita secara aktif. Yang kedua ada penelitian Fitriani di tahun 2022. Penelitian ini membuktikan bahwa metode bercerita dengan media wayang kartun efektif meningkatkan
kemampuan bahasa ekspresif anak di TK AS Salam Tuban. Persentase kemampuan meningkat dari 35,41% menjadi 78,75%. Media wayang kartun meningkatkan kemampuan anak menjawab, menceritakan kembali, dan mengekspresikan ide secara verbal. Guru disarankan memanfaatkan media ini karena tampilannya menarik dan sesuai karakter favorit anak, sehingga mendorong antusiasme dan keterlibatan aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga, ada penelitian Habibatu Zuhra tahun 2023 yang menunjukkan bahwa media wayang huruf hijaiyah efektif meningkatkan kemampuan anak mengenal huruf hijaiyah di RA Al-Munawwaran Tambilahan. Nilai meningkat dari 67% menjadi 82% dengan rata-rata efektivitas 83%. Hasil uji statistik membuktikan efektivitas yang signifikan. Media ini terbukti menjadi pembelajaran lebih menarik, interaktif dan menyenangkan, serta membantu guru melaksanakan kegiatan belajar yang lebih kreatif. Untuk selanjutnya yaitu ke pembahasan selanjutnya itu ada landasan teori. Adapun landasan teori yang kami gunakan di sini yaitu yang pertama ada teori perkembangan bahasa Vygotsky. Menurut Vygotsky, bahasa berkembang melalui interaksi sosial anak. Anak belajar bahasa ketika berinteraksi dengan orang dewasa atau teman sebaya yang memiliki kemampuan bahasa lebih tinggi. Dalam konteks penelitian ini, penggunaan wayang huruf menciptakan situasi interaktif di mana guru dan anak berkomunikasi secara aktif sehingga mempercepat perkembangan bahasa anak. Terus yang kedua ada teori pembelajaran bermain dari Jean Piaget. Piaget berpendapat bahwa bermain adalah sarana alami bagi anak untuk belajar. Anak usia dini memahami konsep melalui kegiatan bermain yang melibatkan gerak, sentuhan, dan imajinasi. Media wayang huruf memberikan pengalaman bermain sambil belajar yang konkret di mana anak dapat menggerakkan, mengamati, dan mendengarkan huruf-huruf yang hidup dalam cerita. Yang ketiga ada teori multiple intelligence dari Howard Gardner. Menurut Howard Gardner, setiap anak memiliki berbagai kecerdasan seperti kecerdasan linguistik, visual spasial, dan kinestetik. Penggunaan wayang huruf menstimulasi beberapa kecerdasan sekaligus. Anak menggunakan bahasa linguistik, melihat bentuk huruf visual, serta menggerakkan wayang, yaitu kinestetik. Hal ini mendukung proses pembelajaran yang holistik dan menyenangkan. Yang selanjutnya ada landasan konsep, yaitu konsep wayang huruf. Wayang huruf adalah media pembelajaran berbasis seni dan edukasi yang menampilkan karakter huruf abjad. Setiap wayang mewakili huruf yang tertentu untuk mengenakan huruf, melatih pelafalan, dan membentuk kata sederhana serta menarik dan menyenangkan. Yang kedua ada konsep kemampuan bahasa anak usia dini. Kemampuan bahasa meliputi menyimak, berbicara, membaca, dan menulis awal. Anak belajar memahami makna kata dan mengekspresikan pikiran secara verbal melalui pembelajaran yang kontekstual dan menyenangkan. Yang selanjutnya ada konsep pembelajaran anak usia dini. Pembelajaran pada anak usia dini berprinsip belajar sambil bermain, menekankan pengalaman langsung dan interaksi guru. Perlu menciptakan suasana belajar aktif dan kreatif dengan menggunakan media konkret seperti wayang huruf. Untuk selanjutnya ada di pembahasan yang ketiga yaitu metode penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian. Yang pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan menggambarkan penggunaan media wayang huruf dalam melatih kemampuan bahasa anak usia dini melalui data berupa ucapan, perilaku, dan hasil observasi secara mendalam. Yang kedua, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian dilaksanakan di TK Kartini Putra, Banjar Dinas Kawanan, Desa Sembiran selama 3 bulan bertepatan dengan jam belajar anak di kelas. Kemudian ada jenis dan sumber data. Data yang digunakan adalah data kualitatif diperoleh melalui profuse sampling dari data primer, hasil wawancara dan observasi terhadap siswa, guru, dan orang tua, data sekunder, buku, jurnal, dan penelitian relevan tentang media wayang huruf.
Terus untuk objek dan subjek penelitian. Objek penelitian menggunakan media wayang huruf melatih kemampuan bahasa anak. Subjek penelitian guru, siswa TK Kartini Putra dan orang tua siswa. Teknik penelitian informan. Yang pertama menggunakan purpose sampling dengan kriteria guru berpengalaman, orang tua aktif, dan siswa dengan variasi kemampuan bahasa. Yang selanjutnya ada metode pengumpulan data. Yang pertama ada observasi non-partisipatif, mengamati proses pembelajaran di kelas. Yang kedua wawancara semi terstruktur, menggali pandangan guru dan orang tua. Yang ketiga ada dokumentasi, mengumpulkan foto, catatan, dan dokumen pendukung kegiatan belajar. Selanjutnya teknik untuk teknik analisis data. Di sini menggunakan secara interaktif melalui 3 tahap. Yang pertama ada reduksi data, yaitu memilih informasi penting. Yang kedua ada penyajian data, menyusun hasil temuan secara sistematis. Yang ketiga penarikan kesimpulan, menyimpulkan tempat temuan yang relevan dan tujuan penelitian. Baik, sekian proposal yang saya buat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kalimat, atau kata-kata yang kurang berkenan dalam pengetikan maupun dalam ucapan. Terima kasih. Saya tutup dengan Param Santi Om, Santi 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 Om.